Nah, ketika ada 2 atau 3 kelompok berapapun, itu semua perlakuannya sama kecuali satu. Satu itu apa? Satu itu adalah perlakuan eksperimen itu sendiri. Jadi misalnya teman-teman melakukan sebuah penelitian dengan variabel bebas lampu, cahaya lampu, pengaruh cahaya lampu terhadap konsentrasi belajar. Nah, cahaya lampunya ada dibagi ke dalam 3, lampu 5 watt, 10 watt, sama 15 watt. Ruangan 1, 5 watt, ruangan 2, 10 watt, dan ruangan 3, 15 watt. Nah, di antara 3 kelompok ini yang berbeda cuma lampunya itu tadi, 15 wattnya itu tadi. Semuanya sama. Idealnya semuanya sama, mulai dari warnanya, mulai dari warna catnya, melalui termasuk ukurannya, terus kemudian apabila ada gambar-gambar, gambar-gambarnya pun juga harus sama, atau kalau misalnya biar mudah, semua gambarnya dihilangkan, jadi ruangannya semuanya netral. Jadi semuanya berbeda kecuali satu, perlakuan eksperimennya itu sendiri. Nah, kalau tadi yang saya sebutkan, saya berikan contoh ya 3 kelompok. Kelompok 1 dengan lampu 5 watt, kelompok 2 dengan 10 watt, kelompok 3 dengan 15 watt, itu artinya semuanya adalah kelompok eksperimen. Ya, jadi semuanya adalah kelompok eksperimen. Kita karena 3 kelompok itu diberikan perlakuan. Nah, apabila salah satu kelompok itu tidak diberikan perlakuan, ya, jadi misalnya pengaruh aromaterapi kopi misalnya, pengaruh aromaterapi kopi terhadap konsentrasi belajar sebagai contoh. Ada 2 kelompok, kelompok 1 dikasih aromaterapi kopi, kelompok 2 tidak ada aromaterapinya, ya udah netralan itu aja. Nah, maka kelompok yang satunya ini disebut sebagai kelompok kontrol. Jadi dia tidak diberikan perlakuan apapun. Semua perlakuannya sama kecuali perlakuan eksperimennya. Nah, kelompok kontrol perlakuannya adalah nihil, tidak ada perlakuan apapun. Ya, jadi ruangannya sama, cahayanya sama, tingkat kebisingannya sama, ukurannya sama. Tapi yang berbeda cuma satu, yang satunya dikasih aromaterapi kopi, yang satunya nihil, tanpa ada aromaterapi apapun. Sehingga hasilnya nanti kita bisa tahu, oh hasilnya nanti memang konsentrasi belajar kelompok yang satu itu dipengaruhi oleh aroma kopi itu tadi. Jadi kita bisa membuktikan bahwa aroma kopi itu ternyata berpengaruh terhadap konsentrasi belajarnya. Sekarang kita akan membahas mengenai variabel independen. Variabel independen dan variabel dependen. 2 variabel yang pasti ada di dalam penelitian eksperimen. Jadi di dalam penelitian eksperimen itu pasti ada variabel independen 1 dan variabel dependen 1. Jadi masing-masing harus ada 1, minimal 1. Dalam eksperimen harus ada seperti itu. Variabel independen, ini kita bahas yang pertama adalah variabel independen. Di dalam bahasa Indonesia, di dalam kita mengenalinya biasanya dengan istilah variabel bebas. Di dalam penelitian penelitian kuantitatif yang penelitian survei, variabel bebas ini bisa juga disebut sebagai variabel prediktor. Nah, cuman di dalam eksperimen di dunia eksperimen itu yang dikenal istilahnya hanya variabel independen, hanya variabel bebas saja. Jadi alangkah lebih mudahnya apabila teman-teman dalam konteks eksperimen pembahasan variabel independen atau variabel bebas, jangan disebut sebagai variabel yang lain. Tidak salah, tetapi akan menimbulkan kebingungan bagi teman-teman sendiri. Jadi variabel independen, jadi variabel X ya biasanya disebut sebagai variabel X itu adalah variabel independen atau variabel bebas. Biasanya disingkat dengan sebutan IV. Nah, variabel independen
itu secara teoritis adalah variabel yang secara aktif akan dimanipulasi. Jadi yang dimanipulasi di dalam penelitian eksperimen itu adalah variabel independen. Kenapa variabel independen adalah variabel yang dimanipulasi? Karena konsep teori dari variabel independen nanti akan dirubah dalam bentuk perlakuan. Jadi definisi operasional dari variabel independen itu nanti adalah berupa sebuah perlakuan. Jadi bukan sebuah tindakan. Kalau teman-teman melakukan penelitian kuesioner atau survei, maka variabel independen itu menjadi sebuah tindakan. Ya, jadi misalnya nih variabel independen tentang teman-teman melakukan penelitian survei. Variabel independennya adalah kepercayaan diri ya. Ini kita contoh. Maka definisi operasionalnya adalah teman-teman mengisi skala kepercayaan diri yang dibuat berdasarkan teori bla 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 bla. Nah, itu adalah definisi operasionalnya. Definisi operasional untuk penelitian survei. Nah, kalau di penelitian eksperimen, variabel independen nanti definisi operasionalnya adalah berupa perlakuan. Jadi definisi operasionalnya berupa perlakuan. Jadi bukan sebuah tindakan, tapi sebuah perlakuan, pemberian perlakuan, sebuah terapi misalnya. Jadi si partisipan itu nanti akan dikasih terapi. Kalau di survei, si partisipan atau subjek akan mengisi kuesioner. Sementara kalau di eksperimen si partisipan atau subjek itu akan dikasih sebuah perlakuan, akan dikasih terapi kah, akan dikasih pelatihan kah, akan dikasih diperdengarkan musik kah, akan disuruh mewarnai kah, akan diminta untuk berbicara di depan umum kah. Nah, untuk konsep eksperimen seperti itu. Jadi variabel independennya nanti akan menjadi sebuah perlakuan. Itulah yang menyebabkan yang menjadi alasan kenapa variabel independen ini nanti disebut sebagai variabel yang dimanipulasi. Gitu. Nah, kemudian kita bahas tentang variabel independen ya. Variabel independen itu merupakan sebuah variabel yang tidak dapat dipengaruhi, maksudnya tidak bisa dipengaruhi. Jadi variabel independen itu adalah variabel yang dia akan memberikan pengaruh ya. Jadi variabel independen itu adalah variabel yang akan mempengaruhi, bukan variabel yang dipengaruhi. Variabel yang dipengaruhi adalah variabel tergantung atau variabel dependen. Sementara variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi. Jadi di sini kenapa istilahnya independen atau bebas, karena ini adalah variabel yang mempengaruhi. Nah, di sini kita diberikan contoh-contoh variabel independen itu bisa berupa lingkungan fisik, kayak misalnya cahaya. Ya, jadi sebuah cahaya, misalnya cahaya lampu itu akan mempengaruhi konsentrasi belajar di dalam konsep teoritis. Ya, cahaya lampu nanti akan memberikan pengaruh pada partisipan, apakah dia itu belajarnya lebih konsentrasi atau tidak, misalnya gitu. Atau misalnya variabelnya itu adalah aroma, ya, sebuah aromaterapi atau aroma apapun lah. Jadi kita mau melakukan penelitian pengaruh aroma terhadap
misalnya apa, terhadap stres misalnya. Nah, dikasih aroma-aroma yang mungkin bisa secara teori dapat menurunkan tingkat stres. Jadi secara teori kondisi stres, orang-orang itu stres kalau kemudian dia datang ke hutan atau datang ke sebuah tempat alami, jadi atau ke pantai ya, jadi dia bisa mencium aroma pantai, bisa menikmati aroma pantai, itu stresnya bisa menurun. Nah, kemudian kita membuat sebuah penelitian, oh gimana kalau kita melakukan penelitian, kita aromanya yang kita manipulasi. Jadi variabel aroma itu kita bentuk menjadi sebuah aromaterapi, jadi sebuah aroma misalnya aroma hutan pinus misalnya. Nah, apakah aroma hutan pinus dapat mempengaruhi tingkat stres pada seseorang? Jadi misalnya orang dikasih aroma pohon pinus, hutan pinus, nah itu harapannya secara teori orang itu kalau ada di tengah-tengah hutan pinus itu akan wah stresnya akan terlepas, kondisinya akan santai. Nah, kemudian dikasih deh apa namanya aromaterapi hutan pinus. Apakah benar nih aroma hutan pinus bisa untuk menurunkan stres? Nah, kalau ternyata bisa, wah ini bisa menjadi alat marketing yang luar biasa. Jadi makanya ada obat pel aromanya adalah aroma hutan pinus. Seperti itu. Nah, jadi variabel independen seperti itu bentuknya. Jadi sebuah konstruk yang dia itu sifatnya itu mandiri, sifatnya itu independen, dia tidak bisa dipengaruhi, tapi dia bisa mempengaruhi secara konsep teori ya. Secara konsep teori dia akan mempengaruhi si variabel Y. Gitu. Next variabel ini masih variabel independen. Nah, kalau tadi kita di sini diberikan contoh ya, variabel independen itu bisa berupa lingkungan fisik, bisa dengan penugasan ya kayak misalnya saya mau meneliti tentang kemampuan memori ya gitu. Nah, kemampuan memori itu ingatan ya, kemampuan ingatan. Saya mau ngecek nih seseorang yang belajar sambil menulis sama orang yang belajarnya baca doang, itu memorinya mana yang lebih bagus. Ya, jadi kita akan memberikan tugas kepada partisipan. Para partisipan itu akan diberikan tugas untuk kelompok satu belajar membaca sambil menuliskan apa yang dia baca. Kelompok dua hanya membaca materi aja. Nah, kemudian nanti 5 menit kemudian setelah membaca materi dikumpulkan, 5 menit kemudian diberikan tes untuk menuliskan, untuk mengingat tadi apa yang dipelajari. Nah, ini adalah salah satu bentuk variabel independen yang berupa tugas. Nah, variabel independen juga bisa berupa kondisi yang diciptakan atau sebuah kondisi yang sengaja dihadirkan oleh peneliti atau oleh eksperimenter. Contohnya ya tadi, ketika kita mau meneliti tentang stres, meneliti tentang suatu gangguan kecemasan misalnya. Secara teori, seseorang ketika mengalami stres, itu kondisinya akan menurun ketika dia pergi ke pantai, atau pergi ke hutan, atau pergi ke tempat-tempat yang menenangkan. Nah, banyak hasil penelitian yang membuktikan bahwa orang stres, orang cemas itu akan menurun gejala cemas dan gejala stresnya ketika dia pergi ke pantai. Akhirnya ada seorang peneliti, gimana kalau nggak usah ke pantai? Dia datang aja ke sebuah ruangan, ya, datang ke sebuah ruangan, kemudian di ruangan itu akan dihadirkan suara ombak. Tentu saja suara ombak yang tenang, bukan ombak yang badai, bukan, tapi ombak yang tenang tentu saja. Apakah suara ombak aja bisa menurunkan stres ataupun kecemasan pada individu? Akhirnya di sebuah ruangan itu dipasang speaker-speaker khusus,
yang ketika seseorang itu datang, ya kelompok itu orang yang akan diteliti, partisipan itu datang dengan kondisi stres yang tinggi atau kecemasan yang tinggi, dia masuk ke ruangan, ruangan itu kemudian mengeluarkan distel deh suaranya, itu suara ombak. Nah, kemudian setelah mungkin diperdengarkanlah sekitar 15 menit sampai 30 menit ya, 30 menit lah. Jadi seorang itu suruh di dalam ruangan, bebas dia mau beraktivitas apapun, bebas, terus diberikan suara ombak, deburan ombak. Nah, itu merupakan sebuah kondisi yang sengaja diciptakan oleh seorang peneliti untuk mengatasi kondisi-kondisi psikologis tertentu. Atau misalnya aromaterapi tadi. Jadi seseorang masuk ke dalam ruangan, nah di dalam ruangan itu diberikan sebuah aromaterapi. Secara teori, banyak hasil studi mengatakan bahwa aroma kopi dapat menenangkan. Nah, akhirnya dilakukan penelitian itu. Para partisipan dengan gejala kecemasan atau gejala stres yang tinggi, dia datang masuk ke ruangan dan ruangan itu mengeluarkan sebuah aroma kopi. Kemudian nanti dites di akhir, setelah selesai, setelah 30 menit, dites bagaimana kondisi kecemasan atau kondisi stresnya, diukur lagi. Sehingga kita bisa tahu, oh, sebelum dia masuk ke ruangan itu kondisi stresnya diukur ya sebagai pretest. Kemudian dia masuk ke ruangan 30 menit, keluar. Nah, setelah dia keluar diukur lagi post test kondisi stres sama kecemasannya. Dilihat apakah ada perbedaannya. Ya, di sini disebutkan peneliti akan menguji efek-efek dari variabel independen yang telah dimanipulasi itu tadi. Jadi secara teoritis ada beberapa kondisi yang bisa menenangkan, bisa menurunkan stres ya. Nah, kondisi itu dimanipulasi, dihadirkan ke dalam sebuah ruangan laboratorium. Itu. Oleh karena itu, nah di dalam konsep eksperimen kita membutuhkan pengukuran yang tepat. Oleh karena itu di dalam eksperimen pengukuran atau sebuah analisis data itu adalah hal yang sangat penting. Sehingga biasanya teman-teman kalau belajar eksperimen itu akan diikuti dengan pelajaran tentang analisis data. Jadi dalam menghadirkan suatu kondisi tadi, dalam proses manipulasi variabel independen tadi, seorang peneliti harus detail, harus hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati, ada hal yang kurang diperhatikan ya. Nah, itu bisa terjadi situasi confounding. Confounding nanti akan kita bahas. Nah, variabel yang kedua adalah variabel dependent. Variabel dependent atau variabel tergantung. Nah, kenapa disebut dependent? Kenapa dia tergantung? Karena kondisinya, karena variabel ini bisa dipengaruhi oleh variabel yang lain. Jadi variabel dependent itu bisa dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain. Termasuk di dalamnya adalah variabel independen. Jadi variabel independen itu bukan satu-satunya variabel yang bisa mempengaruhi variabel dependen. Masih ada variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Kayak tadi misalnya, saya melakukan sebuah penelitian, ya, jadi saya melakukan penelitian dengan variabel dependen. Ya, jadi ini adalah variabel yang akan kita teliti. Latar belakang permasalahannya ada di variabel dependen ini. Variabel dependen sih. Yang contohnya gampang tadi stres saja, kita ambil stres. Nah,
saya mau melakukan secara teori ya jadi orang ketika melakukan penelitian ini bisa teman-teman terapkan ketika teman-teman nanti mau skripsi. Jadi ketika kita mau membuat sebuah karya ilmiah, yang pertama kita cari adalah variabel dependent-nya. Jadi penelitian itu awalnya dari variabel dependent. Nah, variabel dependent stres. Jadi ketika kita mau membuat sebuah karya ilmiah, kita berawal dari variabel dependent. Kita berawal dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh, di sini saya membuat sebuah rancangan penelitian dengan permasalahan stres. Nah, dari hasil studi, hasil penelitian-penelitian kita, penelitian-penelitian sebelumnya, dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan dan sudah terpublikasi, stres itu ketika orang stres itu akan kondisinya membaik ketika dia pergi ke tempat-tempat yang nyaman, pergi ke tempat-tempat yang aman bagi dia. Ya istilahnya healing lah ya. Jadi orang stres itu kemudian dia healing ke tempat-tempat yang menyenangkan. Salah satu tempat yang menyenangkan adalah pantai. Ya, salah satu tempat yang secara teori terbukti dapat menurunkan gejala stres adalah pantai. Nah, di sini saya mau membuktikan, mau melakukan penelitian. Jogja itu kalau mau ke pantai sekitar minimal ya pantai terdekat dari Jogja itu Pantai Parangtritis itu sekitar 1 jam perjalanan. Kalau kita belum itu kalau macet. Kalau misalnya kondisinya lagi liburan, wah pantainya rame. Jadi akan hiruk pikuk di sana. Gimana caranya seseorang ketika stres dia nggak perlu ke pantai, tapi dia bisa mendapatkan efek seperti halnya kalau dia ke pantai. Nah, jadi dari stres ini secara teori ya, secara teori pergi ke pantai akan menurunkan gejala stres. Nah, konsepnya adalah ini, pergi ke pantai, ya. Tapi saya akan memanipulasi pergi ke pantai ini. Pantai ini akan saya manipulasi dalam bentuk ya, dalam bentuk suara atau audio ombak. Sama, satu, dua, visual. Jadi sini adalah video pantai yang tenang. Nah, jadi secara teori itu tadi stres itu bisa turun kalau kita pergi ke pantai. Nah, kemudian saya akan memanipulasi si pergi ke pantainya ini menjadi sebuah file audiovisual. Jadi saya buat sebuah audiovisual gambar pantai yang tenang, ombaknya tenang, dengan suara ombak tentu saja, ombak yang menenangkan itu. Saya rekam dalam jangka waktu 15-30 menit. Nah, akhirnya di sini saya sudah menghasilkan variabel independen nih. Variabel independennya adalah menonton video pantai. Jadi di sini saya sudah ketemu, oh ada variabel yang saya mau teliti yaitu nonton video pantai. Jadi jelas nih judulnya
Jadi dari konsep ini, saya sudah menghasilkan judul penelitian. Judulnya adalah pengaruh nonton audiovisual pantai terhadap gejala stres misalnya. Nah, di sini saya sudah dapat judul eksperimennya. Pengaruh nonton audiovisual pantai terhadap gejala stres. Harapannya ya, hipotesisnya adalah menonton video pantai dapat menurunkan gejala stres. Jadi ini hipotesisnya langsung hipotesisnya langsung satu arah. Jadi langsung jelas video nonton pantai dapat menurunkan gejala stres. Nah, ini adalah sebuah dari cara yang tadi kita bahas tadi, dari kita menggali dari studi literatur dan sebagainya, kita udah, oh saya mau tentang stres. Kemudian dari hasil studi yang sudah banyak dilakukan, banyak orang stres pergi ke pantai dan sebagainya. Oh ternyata ada kata kunci nih, berarti pantai. Kira-kira apa saja yang orang dapatkan dari pantai? Nah ini kita rubah, kita manipulasi pantainya. Pantainya kita rubah dalam bentuk audio visual. Jadi orang nggak perlu datang ke pantai langsung, cukup nonton videonya aja. Harapannya jadi dengan latar belakang tadi saya mendapatkan judul pengaruh nonton audio visual pantai terhadap gejala stres. Hipotesisnya nonton video pantai dapat menurunkan gejala stres. Apabila penelitian ini nanti terbukti, maka banyak orang yang akan menjual sebuah video, sebuah perusahaan menjual sebuah gambar atau video pantai, atau youtuber yang kemudian bikin vlog di pantai, yang kemudian dijual kepada orang-orang. Karena apa? Karena video di pantai itu, menikmati pantai bisa menurunkan gejala stres. Jadi ada benefit keuntungannya nanti. Jadi ada keuntungannya si peneliti bikin seperti ini. Nah, tapi kita nggak usah ngomong sampai benefitnya itu, kita ngomongnya sampai sininya aja. Kita pahami, jadi sebuah konsep penelitian eksperimen itu berawal dari kita menentukan variabel dependennya. Dari variabel dependen kita melakukan studi literatur, hal-hal apa saja sih yang bisa mempengaruhi, hal-hal apa saja sih yang berhubungan dengan si stres itu tadi. Jadi kita bikin variabel dependen stres. Kita pelajari nih apa saja sih yang berhubungan sama stres ini, apa saja sih hal-hal yang bisa menurunkan gejala stres, kita pelajari itu tadi. Akhirnya kita ketemu pantai nih, kita ke pantai, healing ke pantai, tapi wah dadak healing ke pantai, udah kita bikin file audio visualnya, efeknya sama apa enggak, kita lakukan penelitian. Nah, seperti itu langkah-langkah untuk membuat sebuah riset eksperimen. Tidak hanya riset eksperimen, riset penelitian survei pun juga awalnya seperti itu. Tuh. Nah, tetapi ada tetapinya nih. Kita kembali ke sini. Stres itu juga bisa dipengaruhi sama hal-hal lain. Ya, ini kita mempelajari ya, secara teori kita mempelajari pergi ke pantai. Nih di sini. Yang kita pelajari ini adalah yang pergi ke pantai. Tetapi stres ternyata juga bisa secara teori terbukti ada aromaterapi. Ada aromaterapi juga dapat menurunkan stres juga nih.
Nah, kebetulan, nah ini adalah secara teori seperti ini. Nah, kebetulan kita melakukan penelitian di laboratorium. Ya, ini laboratorium kita. Ini identik ya, laboratorium kita tuh identik nih. Walaupun gambarnya tidak identik, kita anggap sebagai hal yang identik ya. Jadi pintunya di sini, nama pintunya di sini, terus di sini ada apa namanya? Apa itu papan tulis. Sini juga ada papan tulis. Sini ada jendela. Ada jendela juga. Nah, tapi kita nggak memperhitungkan di ruangan ini terdapat sebuah alat aroma terapi otomatis yang nyemprot itu, gitu. Ini adalah alat aromaterapi. Ini juga aromaterapi. Nah, padahal penelitian kita udah jelas nih, video audiovisual pantai terhadap gejala stres. Jadi ini variabel bebas, ini variabel tergantungnya. Tapi ketika kita melakukan penelitian di ruangan kita ada mesin aromaterapi otomatis. Padahal secara teori aromaterapi bisa menurunkan stres juga nih. Dan kita lupa tidak ngontrol ini. Nah, aromaterapi ini disebut sebagai variabel ekstrani. Variabel ekstrani. Jadi variabel yang mempengaruhi variabel dependen tapi tidak kita masukkan dalam konsep penelitian kita. Konsep penelitian kita adalah video audio visual pantai. Aromaterapi jelas bisa menurunkan gejala stres, tapi itu tidak kita masukkan di penelitian kita. Seharusnya aromaterapi ini kita hilangkan seharusnya, tapi kita lupa nggak menghilangkan. Itu kita kurang apa ya? Itu namanya kita kurang aware, jadi kurang teliti. Nah, akhirnya ada aromaterapi di sini. Kenapa ini mengganggu? Ya, kenapa ini mengganggu? Jadi ketika kita melakukan post test, ya, post test, gejala stres menurun, ya. Tapi kita nggak bisa membuktikan gejala stresnya itu menurunnya karena audiovisualnya atau karena aromaterapinya. Jadi hasilnya adalah hasil post testnya itu rusak. Post testnya ini rusak karena ada si ini. Jadi ini berpengaruh di sini. Nah, kita sebagai peneliti harus bisa mengidentifikasi hal-hal itu tadi. Apa-apa saja yang harus kita hilangkan. Nah, secara teori, kita kembali lagi nih. Secara teori, aromaterapi itu bisa menurunkan stres. Kemudian ada musik juga. Musik menurunkan stres juga. Suhu udara pun juga. Maka kita harus bisa menghilangkan ini namanya adalah variabel-variabel ekstern ini. Jadi variabel yang berpengaruh terhadap variabel dependen bisa mempengaruhi perubahan variabel dependen. Jadi yang harus kita lakukan adalah pertama cek nih aromaterapi harus nggak ada. Kalau misalnya ada AC ya, ada suhu ada AC, maka kita harus samain antara kelompok 1 sama kelompok 2 itu AC-nya juga harus sama. Atau kita hilangkan nih supaya kita nggak terganggu. Biar aman AC kita hilangkan.
Kemudian sumber-sumber tadi kita juga mengidentifikasi ada musik juga nih. Wah, sumber-sumber musik harus kita netralisir. Ruangan ini misalnya nih harus kita tutup, kita buat kedap ya. Supaya apa? Supaya apabila ada orang di luar yang tidak bisa kita kontrol, menyalakan musik itu tidak akan mengganggu ruangan ini. Jadi untuk melakukan sebuah eksperimen, apalagi eksperimen yang dilakukan di laboratorium, itu kita harus benar-benar detail, hati-hati, dan teliti untuk memastikan variabel-variabel yang lain, variabel-variabel ekstern itu tadi jangan sampai merusak karya penelitian kita. Oke, sampai sini kita tadi sudah membahas variabel independen, variabel dependen, sama sedikit membahas mengenai variabel ekstern.